belajar berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sudah cukup ya. Tak absen dulu ya. E8 Agnisa Alifka. Yuk berdiri semua yuk. Berdiri semua. Oke, silakan berhadapan. Berhadapan yuk, berhadapan. Mas Tony. Aku kan sopo enggak? Aku yuk. Yuk berhadapan. Oke, udah berhadapan semua. Silakan mengambil buku kalian masing-masing. Bukunya diambil. Buku tulis. Dikasih lepas tangan ambil. Nanti ada diskusi dan tanya jawab. Ini untuk pembelajarannya, tujuannya diharapkan kalian nanti dapat mengidentifikasikan adanya kelangkaan dan faktor penyebab kelangkaan dengan baik dan benar. Nah, ada yang tahu apa kelangkaan? What is scarcity? Ada yang tahu? Ada yang bisa? Punah. Angkat tangan coba. Kelangkaan. Belum ada yang tahu? Di buku LKS kalian ada kelangkaan. Ada? Coba. Apa? Kelangkaan adalah dengan jumlah yang tersedia. Jumlah yang tersedia dalam kegiatan produksi. Nah, nanti ada pengertiannya di belakang. Nah, ini what do you think? Apa yang kamu pikirkan tentang adanya peristiwa ini? Ayo. Kehabisan apa? Pohon. Nah, ini lokasinya di mana sih kira-kira? Di hutan ya. Nah, di hutan ini adalah salah satu peristiwa adanya kelangkaan sumber daya alam, teman-teman. Kenapa? Karena ini pohon-pohonnya dieksploitasi. Oke, kemarin kan kita udah bahas terkait dengan kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. Ya kan? Di sini ada yang bisa mengaitkan antara kebutuhan yang kemarin dengan adanya kelangkaan. Ada yang bisa mengaitkan antara kebutuhan dengan kelangkaan? Yuk. Ada yang bisa? Angkat tangan. Angkat tangan. Arya bisa? Oke teman-teman. Jadi apa sih kaitannya antara kebutuhan dan kelangkaan? Nah, kalau kebutuhan itu kan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia ya. Nah, kalau kelangkaan itu sesuatu yang ketika tidak tersedia dan tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia, stoknya habislah ibaratnya. Itu dinamakan dengan kelangkaan. Nah, semisal nih kalau kebutuhannya tidak ada, kemudian manusia membutuhkan barang tersebut, membutuhkan jasa tersebut. Nah, kalau tidak ada, stoknya habis, itu akan mengakibatkan adanya kelangkaan. Soalnya kan manusia itu kan nalurinya, maksudnya kebutuhan manusia itu sangat-sangat banyak ya. Nah, ketika sumber daya misalnya nih BBM. Nah, BBM ketika BBM itu tidak bisa dialokasikan dengan baik, maka
Saat jam istirahat di sekolah, tiba-tiba HP-mu berbunyi. Banyak sekali notifikasi yang masuk. Setelah dicek, ternyata ada yang memiliki info. Jika artis favorit itu mau menyelenggarakan konser, cepat-cepat kamu ingin membeli tiket konser tersebut. Namun, tiket tersebut hanya tersedia dalam jumlah terbatas dan sudah habis terjual. Yah, sedih banget deh. Padahal, kamu sudah memimpikan sejak dulu untuk melihat konser idola sebelum teriak-teriak histeris itu. Untuk menghilangkan kesedihan, kamu berniat untuk jajan di kantin sekolah saja. Ketika melihat harganya, uang yang kamu bawa tidak cukup untuk membeli jajanan yang kamu sukai. Alhasil, kamu hanya membeli sedikit jajanan sekedarnya. Kamu tahu gak? Jika semua keadaan yang kamu alami ini merupakan sebuah konsep yang dinamakan kelangkaan. Kelangkaan dapat diartikan sebagai kondisi di mana sumber daya yang tersedia itu terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Berbanding terbalik kan? Nah, kondisi kelangkaan ini dapat terjadi pada sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya alam, dan sumber daya wirausaha. Kok bisa ya? Untuk lebih jelasnya, yuk ikuti aku. Kamu lihat di perusahaan itu, mereka sedang kekurangan tenaga kerja. Karena perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang ahli di bidang tersebut, tetapi tidak banyak ahli di bidang itu. Nah, inilah yang dinamakan kelangkaan sumber daya manusia. Di perusahaan yang aku ini membeli mesin baru dan meningkatkan jumlah tenaga kerja untuk memproduksi lebih banyak produk. Namun, modal yang dimiliki perusahaan tidak mencukupi untuk membeli semua mesin yang dibutuhkan dan membayar gaji untuk seluruh tenaga kerja yang dibutuhkan. Akibatnya, mereka harus memilih antara membeli beberapa mesin saja atau hanya merekrut beberapa tenaga kerja saja. Nah, jika kondisi seperti ini dinamakan dengan kelangkaan sumber daya modal. Untuk kelangkaan sumber daya alam bisa dijumpai saat peningkatan harga bahan bakar, di mana itu terjadi karena bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara semakin menipis. Sedangkan kurangnya jumlah pengusaha dan sumber daya kewirausahaan yang tersedia di suatu wilayah atau negara itulah yang dinamakan kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Dalam ekonomi, kelangkaan dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva penawaran dan kurva permintaan. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar, sedangkan permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Oh ya, kelangkaan itu bisa terjadi karena beberapa faktor loh. Ada yang karena permintaan yang tinggi. Jika permintaan terus meningkat tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi, barang atau jasa tersebut bisa mengalami kelangkaan. Selain itu, juga bisa terjadi karena produksi yang rendah. Jika produksi barang atau jasa tersebut rendah, bisa saja barang atau jasa tersebut mengalami kelangkaan. Kelangkaan juga dapat menyebabkan beberapa hal, seperti peningkatan harga barang dan jasa. Ketika jumlah sumber daya yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan manusia, maka harga barang dan jasa yang langka juga akan meningkat. Ada beberapa cara untuk mengatasi kelangkaan, seperti mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, menemukan sumber daya alternatif, atau meningkatkan produksi. Namun, dalam beberapa kasus kelangkaan tidak dapat diatasi, dan manusia harus memilih barang atau jasa yang paling penting untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, itulah pembahasan kita mengenai kelangkaan. Kelangkaan bisa terjadi pada berbagai hal. Untuk mengatasi masalah ini, kita harus memilih barang atau jasa yang paling penting untuk memenuhi kebutuhan ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. See you di next video pembelajaran lainnya. Oke. Tadi kan udah lihat video ya. Ini apa yang Anda dapatkan dari informasi materi pada video tersebut. Katakan. Yuk, 4 menaikkan harga barang. Berat tangan, berpukulan. Oke.
Benar ya yang dikatakan sama Mas siapa? Siapa? Rojas. Oke, benar ya yang dikatakan sama Mas Rojas bahwa kelangkaan dapat menaikkan harga barang. Kenapa? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa ketika sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan itu barang dan jasa tersebut, maka harga barang dan jasa akan mengalami peningkatan, akan naik. Soalnya sumber dayanya kan berkurang ya, belum ada, tidak ada lah istilahnya berkurang gitu. Ini untuk anggotanya. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Ini tidak. Tim 1. Tim 1 yang bagian atas, tim 2 bagian bawahnya dan seterusnya. Yuk. 1, tim 1, tim 2, tim 3, tim 4, tim 5, tim 4 enggak 5 sini. 6 sini. Namanya pertama kan apa yang kalian dapatkan dari webinar pagi hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan pengertian kelangkaan terus? Faktor kelangkaan terus? Jenis kelangkaan. Faktor dan penyebab. Kata tidak? No. Yuk, menyenangkan atau membosankan? Oke, menyenangkan atau membosankan? Kalau membosankan bilang aja. Kalau menyenangkan bilang aja ya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak? Tidak. Oke, jika tidak ada, maka sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian mendapatkan manfaatnya. Semoga ilmu tadi bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari dan paham tentang apa itu kelangkaan. Oke, kurang lebihnya saya akhiri.